ini ya. Udah Kiai ini masalah. Terima kasih ya, terang Ustaz aja lah ya, Ustaz Ahmad Sadar atas pengantarnya ya. Jadi pengantar untuk kaidah fikhiyah khususnya nanti dalam bidang muamalah. Kita mengundang Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya untuk diskusi karena sebenarnya program bakti APIC ini sebenarnya memang nggak terlalu berat sebenarnya itu ya. Maksudnya itu kita ngobrol kemudian diskusi gitu ya. Jadi mungkin ini ada beberapa mahasiswa, ada beberapa juga mungkin belum paham nih, terutama ini ada beberapa mahasiswa saya juga yang dari pendidikan agama Islam gitu ya, tapi memang kiai juga sih ini untuk Abah dari Sukabumi ya, turnuhun ya, sudah datang nih. Baik, kita membuka untuk sesi tanya jawab, pertanyaan. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya, bisa langsung open mic-nya. Tapi sebelumnya gini dulu, ada banyak pertanyaan nih Ustaz Ahmad nih terkait dengan kaidah fikih ya. Sebenarnya pertama begini, mungkin pertanyaan pertama dulu nih. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya istilahnya itu etimologi ataupun terminologi ya. Jadi istilah dari kaidah fikih ya. Jadi memang cukup banyaklah teorinya gitu. Tapi saya mau bawa ke tataran ataupun ranah yang praktis gitu ya. Jadi di mana sih posisi dari misalnya kaidah fikih itu dalam kasus-kasus yang kontemporer saat ini gitu ya. Nah, misalnya nih kan misalnya ada masyarakat itu mereka bingung nih tentang kartu kredit misalnya, ya, atau mungkin yang lebih umum lagi itu riba gitu ya, bukan riba sih tapi bunga bank misalnya ya, kita bicara tentang bunga bank saya dulu misalnya gitu ya. Jadi ketika ditanya misalnya masyarakat itu bertanya apa sih hukum bunga bank gitu kan ya, bunga bank interest ya in Islamic in banking gitu ya, jadi bunga bank. Nah kemudian kan tadi kalau mengikut dari alur usul fikih kan otomatis di Al-Quran ada nggak nih tentang bunga bank? Oh nggak ada. Ya kemudian di hadis ada nggak nih bunga bank? Nggak ada gitu ya. Nah akhirnya kemudian bisa nggak kemudian misalnya contoh dari keharaman bunga bank misalnya merujuk kepada fatwa MUI itu kemudian menggunakan istilahnya kaidah fikih atau mungkin ada contoh yang lebih praktis lain dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang muamalah itu yang digunakannya itu adalah masalah atau menggunakan kaidah fikih. Mungkin kita khuruj minal khilaf, kita nggak bicara tentang dukhon ya, tentang rokok kita nggak usah bicara lah gitu ya. Kita bicara mungkin tentang narkoba juga misalnya gitu ya. Kita bicara tentang narkoba atau mungkin ya obat-obatan terlarang gitu ya. Mungkin apa tuh ya, heroin, kemudian juga apa sabu dan sebagainya. Jadi ada tidak contoh praktis yang sumbernya itu adalah kaidah fikih. Tadi apakah riba itu juga bisa dijadikan bisa menggunakan kaidah fikih bunga bank ya, maaf bukan riba ya, bunga banknya. Kemudian yang kedua juga misalnya heroin gitu misalnya, apa sabu atau mungkin narkotika gitu ya. Nah silakan Pak Ustadz gitu ya. Atau mungkin juga termasuk yang tren sekarang kan banyak ya, misalnya ada bayi tabung gitu ya, kemudian ada mungkin untuk ginjal gitu ya dan lain sebagainya. Nah ada nggak contoh yang memang dia itu menggunakan dasarnya itu adalah kaidah fikih dan bagaimana mekanisme cara penetapannya. Silakan saya sambil kita nanti tunggu yang lain nih untuk bisa berdiskusi. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara kaidah fikih ini kan sebenarnya dari sisi kedudukan dan fungsinya ini kan bisa dua ya. Pertama sebagai dalil mandiri, yang kedua dia sebagai dalil pelengkap, ya. Dalil penyempurna. Nah, berkaitan dengan diskursus ini, maka ulama berbeda pendapat. Yang berkaitan dengan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap ini intifak ya. Jadi ulama itu sepakat bahwa nggak masalah. Jadi pokoknya kalau ada masalah kembalikan kepada sumbernya, nanti didukung oleh kaidah fikih. Mungkin kalau kita merujuk ke fatwa paling gampang kita lihat fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI. Jadi kalau lihat alurnya itu kan naskotnik, kemudian pendapat termasuk di situ adalah kaidah itu nggak ada khilaf. Tapi ketika dia dijadikan sebagai dalil mandiri, artinya kita nggak usah ngomong orang tiba-tiba pakai dalil fikih, itu yang menjadi perbedaan pendapat. Walaupun dalam prakteknya memang tidak harus di MUI ya, di NU apalagi di NU itu sudah sangat biasa kalau
dalil pakai kaidah fikih wis dianggap sebagai cukup ya. Nah itu dari sisi kedudukan ya, kedudukan dan juga fungsi. Kemudian berkaitan dengan kaidah fikih sendiri ini adalah ilmu yang tidak berhenti. Artinya kaidah fikih itu akan semakin bertambah jumlahnya. Dari itu istilahnya saya lupa itu kan dalam istilah. Jadi selevel juga dengan fikih yang berkembang. Ada satu buku yang saya tulis tentang kaidah fikih ini di belakang saya di Sidoarjo ini. Ini kaidah-kaidah tentang ekonomi syariah yang itu saya temukan ketika saya nulis buku itu. Yang berkaitan dengan buku saya lupa ya. Yang saya ingat ini al-ghararul yasiru ma'fuun anhu. Jadi ini kan di kaidah yang apalagi kita kalau belajar di kitab ini ya Ustaz ya, di Asmaul Doi atau di kitab dulu itu yang kaidah al-qawaid al-fiqhiyah yang 500 bait itu. Betul, itu nggak ada. Itu baru muncul, saya tahu aja itu dari tulisannya Agustianto. Itu beliau ngisi acara di UTM itu saya tanya, Ustaz, mohon maaf nih, saya terus terang itu nulis tulisan jenengan ini buku saya ini. Cuma saya penasaran ini dengan rujukan kaidah ini dari mana Ustaz? Karena saya ngecek-ngecek di kaidah fikih yang saya punya itu gak enak gitu loh. Ini khas Indonesia banget itu redaksinya. Oh Ustaz, itu kami artinya timnya beliau itu mengambil dari ini Ustaz, prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah atau artinya nggak cuma kaidah itu, ada kaidah-kaidah lain ya. Yang itu ada kalau dalam saya buat istilahnya itu makro dan mikro. Jadi kaidah ekonomi makro, kaidah ekonomi mikro. Saya selalu lupa istilahnya. Insya Allah di pertemuan saya sebutkan. Iya, boleh. Intinya adalah kaidah fikih itu berkembang selaras dengan perkembangan fikih, sehingga muncullah kaidah-kaidah baru yang mungkin dulu belum ada, dan itu bisa menjawab persoalan yang selevel atau setara dengan yang kita pertanyakan sekarang. Ya. Kalau misalkan tadi Ustaz Dr. Misno mengutip terkait dengan bunga misalkan, maka kaidah fikih yang ada, yang sudah masyhur yang kita kenal adalah yang tadi saya sebutkan tadi adalah yang hadis tadi, kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Nah, manfaat ini kan dipahami ulama sebagai faidah Ustaz. Betul. Bunga. Ya, interest ya. Nah, itu. Maka yang berbeda bukan ini bunga ini apakah mesti bunga ini haram ini? Nah, ini kan kemudian ulama berpendapat kalau kita merujuk ke MUI ya jelas lah sebagai landasan ekonomi syariah kan sudah jelas itu di fatwa nomor 1 tentang bunga, maka bunga bank itu adalah bunga bank yang berlaku di Indonesia ini yang dilakukan itu adalah haram. Artinya konvensi itu haram. Yang nggak pakai bunga berarti itu yang haram. Tapi kalau kita buka fatwanya NU misalkan ya Pak Masail itu kan bisa berbeda itu nanti. Ya, iya, itulah. Jadi bahkan di ini Ustaz di sesi saya kan tentang asuransi ya. Itu juga sebenarnya kaitannya ya diskusinya itu kan dua tokoh nih, satu tokoh yang kalau tanda petik agak liberal yang menghalalkan konvensional, yang satu yang melarang konvensional. Ya ini masing-masing punya cara berpikir yang secara metodologis istinbat itu ya mungkin ini benar di satu sisi, satu masa, ini benar di satu masa atau mungkin di semua masa. Jadi tapi kan beda ya antara diskursus keilmuan dengan penerapan atau praktek di dalam sebuah sistem. Misalkan ekonomi syariah Indonesia kita harus sepakat bahwa ini bunga bank gimana nih, ya sudah haram. Sama sekali Ustaz dua profesor saya itu Profesor Suryadi itu dosen tafsir dan hadis itu ya itu ini pokoknya kalau bagi saya itu bilangnya itu namanya bunga bank itu kalau masih di dalam aturan yang dikeluarkan oleh BI, misalkan bunga bank itu 6%, maka itu belum riba. Karena itu ada rasionalisasi angka ekonomisnya begitu. Tapi di luar itu, maka kemudian itu dikatakan sebagai itulah
dinamika fikihnya. Makanya diskusi kita ini mau ranah apa nih? Mau ranah diskusi wacana keagamaan yang berkaitan dengan pemikiran ulama, atau kita berbahas sistem ekonomi kita, saya kira udah nggak bilang. Mungkin itu Ustaz sekedar Oke, luar biasa ya. Ya, jadi menunjukkan ini memang variasi pemikiran dan juga dalam tadi metodologi ya. Betul sih. Tadi ada satu profesor saya nggak perlu saya sebutkan ya. Ada profesor di UIN juga lah gitu. Juga mengatakan seperti itu. Dia bilang buat saya katanya itu bunga bank itu ya halal gitu kan. Nah, tapi kan ini justru secara tataran teoritis untuk diskusi dan sebagainya di kalangan akademisi lah mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Tapi kemudian kan di masyarakat nih kan di masyarakat memang dalam tataran praktis terutama di Indonesia kan sudah jelas ya legal formnya sudah jelas bahwa semua implementasi praktek dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu harus merujuk kepada DSN MUI gitu ya, sehingga kemudian ya sepakat bahwasannya bunga bank itu adalah haram gitu ya. Nah, termasuk juga tadi mungkin asuransi dan sebagainya. Betul tadi kalau Ibnu Qayyim itu menyatakan taqoyil fatwa bi taqoyil azmina wal amkina wan niyya wal awaid gitu kan, berarti ya tadi betul mungkin ada juga saya juga tulisan jurnal terbaru saya di satu jurnal itu juga itu mengkomparasikan antara istimbatnya Bahsul Masailnya NU dengan lembaga tarjihnya Muhammadiyah khusus terkait dengan bunga bank gitu ya. Artinya itu juga memang fatwa tersebut gitu itu juga terkait juga dengan masa tadi itu. Terkait dengan masa gitu. Nah, tadi itu kalau kaitan dengan pada level tertentu itu kan memang cara berpikirnya atau metodologinya itu ya memang sedikit ya mungkin menggunakan cara berpikirnya sendiri gitu ya. Maksudnya itu memang memiliki metodologi dan itu kan banyak terjadi. Tapi kadang ini saja kadang ini justru malah yang bikin masyarakat itu bingung gitu ya. Ini profesor aja bilang boleh kok gitu ya. Atau mungkin ada satu tokoh nasional misalnya ini kan yang kayaknya orang itu udah sepakat misalnya gitu ya, pakai hijab itu kan wajib gitu ya, kalau pakai hijab itu ya dosa atau salah, tapi banyak juga tuh anak tokoh itu yang nggak pakai hijab gitu misalnya gitu ya. Nah itu kan seolah-olah tuh berarti ya boleh dong ininya, tapi jadi masyarakatnya malah jadi bingung sehingga kemudian memang tadi misalnya qadaul hakim gitu ya, itu memang menjadi satu irtifaul khilaf gitu bisa juga gitu. Jadi kalau beda pendapat juga udah kembalikan gitu. Walaupun tadi kalau yang majalah Al-Kham Al-Adliyah itu memang dia dari sisi madhabnya kan lebih ke ini ya, banyak ke Hanafi ya gitu ya. Walaupun kita lihat juga ya fatwanya juga dari SNMU juga banyak ke agak-agak Hanafi juga ya. Karena memang sifatnya itu mungkin ya wallah alam ya bakal lebih praktis atau mungkin katanya sih lebih futuristik atau seperti apa gitu. Oke, tapi kita bukan bicara tentang itunya ya. Kita bicara tentang tadi berarti sebenarnya ada ya bahwa bisa saja misalnya begini, seseorang yang mungkin dia itu mengonsumsi junk food misalnya, atau mungkin dia itu menggunakan misalnya sekarang itu misalnya operasi plastik misalnya gitu ya. Nah, ketika dia misalnya operasi plastik, kan dalilnya ya ada nasnya ada, tapi kita bisa juga menggunakan tadi kaidah misalnya tadi la dororo wala diror, gitu kan ya. Nah, la dororo wala diror itu kan sebenarnya juga itu kan nas ya, itu teks ya, walaupun juga menjadi kaidah fikih. Artinya memang yang nggak bisa juga dari satu perspektif saja gitu. Kemudian juga misalnya tadi kartu kredit misalnya ya, kartu kredit sekarang menjadi kartu syariah misalnya. Ketika bicara tentang kartu kredit, ini kemana nih? Mungkin kan pertama tadi urutannya berarti kalau usul fikihnya ayatnya ada tidak, kalau tidak ada kemudian hadis ada atau tidak gitu. Dan di zaman sekarang kan ya kita bisa katakan sangat sedikit sekali yang spesifik yang secara qat'i itu ada di Al-Qur'an dan hadis gitu ya, dengan begitu banyaknya perkembangan zaman itu ya. Belum lagi nanti kalau kaitannya dengan al-adah muhakkamah, ini juga menjadi permasalahan besar gitu ya. Permasalahan besar. Satu riset saya di satu komunitas tradisional di Jawa Barat itu, di Garut dengan di Banten itu menemukan bahwa mereka paham bahwasanya ketika membungakan uang gitu ya, ini salah satu lokal wisdomnya Baduy itu kan ketika mereka meminjamkan uang, pinjam ya, dain ya, utang, qard ya, mereka nggak mau tuh ngambil dari keuntungan dari situ.
gitu ya. Tapi ada komunitas lain yang mengatakan iya betul memang nggak boleh gitu. Itu bukan secara agama tapi secara memang kultur. Tapi kemudian kalau untuk sendiri misalnya kita punya koperasi, ya kemudian koperasi itu adalah anggotanya adalah kita semuanya, kemudian kita pinjam utang ya beda ya. Pinjam qard ya, dain dengan iarah ariyah itu beda sebenarnya dalam fikih itu ya, utang. Nah, ketika utang itu kemudian diberikan misalnya bunga misalnya ya 1% dan itu diberikan kepada koperasi itu karena milik bersama itu menjadi boleh gitu misalnya. Tapi ini kan satu pemikiran lokal gitu ya yang ya kita boleh lah apa namanya nanti kalau mungkin bukan tempatnya untuk berdebat gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa kaidah fikih itu menjadi bisa berdiri sendiri ya, menjadi kita sebut dengan dalil hukum ya, sementara bisa juga menjadi pelengkap dari hukum yang sudah ada, karena memang faktanya juga bahwa kaidah fikih itu kan dia memang perasan gitu ya, bisa katakan ya perasan atau intisari dari juga nas. Nggak mungkin lah para ulama itu membuat sebuah kaidah yang berbeda atau yang mungkin yang bertentangan, nggak mungkin gitu kan, pasti selalu sama, hanya memang selalunya itu terikat dengan waktu dan zaman tadi itu. Misalnya nih ya, kalau zaman dulu itu orang itu disebut soleh itu ketika dia itu pakai penutup kepala, gitu kan ya. Jadi kalau saya misalnya tadi kalau nggak pakai peci begini, itu anggapnya itu apa ya, nggak soleh gitu ya di zaman dulu tuh. Bahkan mungkin hadis itu doif kali gitu ya. Nah, tapi zaman itu berubah gitu. Termasuk juga tadi banyak sekali, makanya betul tadi ketika bicara tentang fikih itu kan berkembang ya. Ada riset baru saya juga itu di Sinta 2 itu di apa ya, Tulung Agung ya. Di apa Win 1 Tulung Agung gitu ya. Itu bicara tentang sebelumnya itu ada fikih Sunda. Ya, ada sebelum juga fikih Sunda, ada fikih cagar budaya. Kalau fikih cagar budaya itu bicara tentang gini kan, masyarakat ke wisata syariah nih. Misalnya nih, ini kan kadang kontroversi ya, masyarakat kan suka bingung misalnya, apa boleh nggak sih saya misalnya jalan-jalan masuk ke Borobudur misalnya, gitu ya, atau mungkin kita ke Klenteng misalnya gitu ya, atau mungkin mohon maaf misalnya ke gereja misalnya, boleh nggak sih? Nah itu dalam terutama nanti yang cagar budaya sifatnya masih terpakai gitu, kan itu di masyarakat gitu ya, walaupun ya kadang masing-masing aja lah silahkan gitu kan. Tapi ada fikih dan kita paham kan fikih itu kan tafhimul mujtahidin ala nusus gitu ya, jadi ya metode ataupun juga hasil pemikiran pemahaman. Ini menarik ya, karena kalau bicara fikih itu emang nggak ada habisnya gitu ya. Oke, kita undang dulu nih Pak Ustadz Ahmad Sadat nih. Ini ada Pak Tato Sugio Pranoto juga, beliau senior di Islamic Banking di Indonesia nih. Mungkin kita bisa diskusi, termasuk kita undang juga Pak Suhendi juga dari Sukabumi nih, Kumaha Damang di Sukabumi, dan juga Ibu Bapak sekalian. Silakan. Kalau ada yang kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Ya, tadi yang pertama, jadi betul ya, kita sambil nunggu, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung send ya, atau ada yang mau nanya langsung nih. Ya mungkin pakai ini ya, pakai tulisan aja nggak apa-apa. Kita ini kan pertanyaannya nih Ustadz Ahmad Musadat nih ya. Pertanyaan dari Syafira 02. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah bank syariah murni tanpa riba sesuai dengan label syariah ataukah sama halnya dengan bank konvensional? Wah, ini harus dijawab Ustadz nih, Jadi benar nggak sih? Ya sama tadi, apakah bank syariah itu adalah memang sudah murni syariah gitu ya, kayak iklannya, atau mungkin nggak jauh berbeda nih dengan bank ribawi atau konvensional? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Menjawab pertanyaan saudara siapa tadi? Syafira. Syafira. Yang terkait dengan bank syariah di Indonesia sekarang ini seperti apa? Memang begini ya, jadi kita harus bicara dalam dua aspek. Pertama, aspek sistem dan peraturan yang diberlakukan sebagai aturan main. Yang kedua adalah aspek tatbiknya, penerapan di lembaga masing-masing. Ya. Nah, ini kadang terjadi missing link ya, atau ada mungkin jarak yang kosong antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Dan itu kita temukan ketika kita melakukan penelitian ya, di lembaga-lembaga keuangan yang ketika kita misalkan kita ada akad ya, kita meneliti akad tertentu di suatu lembaga keuangan. Oh, ternyata kan sebenarnya sudah ada panduannya nih di fatwa yang ada mungkin. Kita kalau berbicara ekonomi syariah Indonesia kan sudah gak usah khilaf bahwa dasarnya adalah
fatwa DSN. Tapi dalam praktek kita temukan kadang-kadang itu tidak mengikuti sepenuhnya dari fatwa tersebut. Nah, temuannya apa? Nah, bisa dua. Yang ditemukan itu dua. Pertama adalah ketidaktahuan, dalam arti itu sumber daya manusia yang belum mumpuni, ya. Sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam arti terkait dengan kesyariahan ini masih kurang, ya. Yang kedua adalah kadang-kadang memenuhi aspek kebutuhan pasar, ya, dan itu dianggap sesuatu yang tidak bertentangan. Jadi memang antara aspek bisnis dan juga aspek SDM ini saling berkaitan. Itu temuan di dalam penelitian baik mahasiswa saya yang melakukan penelitian di level skripsi maupun yang artikel itu seperti itu. Sehingga kita diskusinya adalah berbicara pada dua ranah tadi. Kalau kita berbicara tentang sistem, maka sebenarnya sistem ekonomi syariah di Indonesia itu adalah harus sesuai dengan peraturan yang diini oleh negara, ya, yang itu diambil dari fatwa DSN. Dan itu sudah dibuat, artinya lembaga ini kan dulu nggak lengkap ya, sekarang kan ada DPS, artinya DPS itu masing-masing sudah masuk ke lembaga. Nah, mungkin di aspek manajemen, di aspek pengawasan, di aspek pelaksanaan supaya lebih tertib, lebih rapinya itu lebih ke situnya sebenarnya, ya. Karena temuan pelanggaran itu muncul karena ya seperti itu. Kadang karena produk ini belum ada aturannya nih, tiba-tiba butuh hanya diciptakan hal itu untuk bertentangan, kemudian muncul apa-apa. Atau kalau sudah ada nih, tapi karena suatu hal tertentu sehingga tidak memenuhi secara utuh aspek-aspek di dalam fatwa itu. Misalkan ada 10 item nih, kalau mau dikatakan syariah ternyata hanya memenuhi aspek setengahnya. Sehingga muncul ada begini dalam para ilmuwan di bidang hukum syariah, ya. Ya kalau nggak semuanya ya jangan ditinggalkan semua. Memang namanya orang beragama itu kan tidak tiba-tiba langsung jadi benar. Ya tadinya salah nih, udah setengah benar nih, alhamdulillah nih kita perbaiki terus. Jadi mungkin lebih ke situnya, ya. Karena kalau kita berbicara pengembangan ekonomi syariah ini kan dari tahun 1990 sampai sekarang kita sudah bagus sekali. Dari si aspek kelembagaan sudah luar biasa, ya. Dari aspek aset luar biasa. 7% saja sekarang, ya. 7% dari ekonomi nasional. Ketika saya kuliah dulu masih 3%, sekarang udah 7%. Artinya kan ini semakin berpengaruh. Ketika semakin berpengaruh, maka regulasi negara pun juga semakin itu kan politik hukum itu kembali ke situ nanti, ya. Betul. Kemudian artinya itu semakin berkelindan dengan ya perkembangan, kemudian jihad kita di dalam bidang ekonomi syariah. Saya sendiri, Ustaz, di kampus saya, gaji saya itu bukan dari bank syariah, ya. Nah, fakultas kita ini kan fakultas keislaman nih, dengan produk ekonomi syariah sama hukum ekonomi syariah. Masa kita gajinya dari bank konvensional? Itu kan beban sekarang. Akhirnya kita berjihad. Gimana caranya? Ya walaupun tidak semua gaji pokok oke lah dari kampus itu konvensional, tapi dari HR atau apa gitu, ya, dari bank BSI lah. Itu pun masih belum, sudah setahun diperjuangkan masih belum. Nah itu, ya. Jadi memang perlu upaya terus menerus, ya, berkelanjutan terus, ya, sehingga pada titik tertentu kita akan settle dalam bidang itu, baik secara aspek kesyariahan, ya, aspek compliance-nya, aspek secara bisnisnya. Kan ada sindiran gini, Ustaz, bank syariah itu mahal, mending konvensional. Ini kan juga masukan sebagai ini, ya. Ya, betul. Syariah ini benar, tapi secara praktikal nggak efektif mungkin, atau kurang profitable sebagainya. Ini kan juga menjadi persoalan yang justru itu tantangan yang harus kita selesaikan. Kira-kira itu satu pandangan. Oke, terima kasih ya. Sudah luar biasa sekali tadi ya untuk Safira, ya, bahwa memang kalau kita bisa katakan itu memang ya perbankan syariah ini masih dalam proses gitu ya, dalam proses. Tapi ketika ditanya gitu ya, ini jawaban saya biasa juga sama juga dengan Ustaz ya. Jawaban saya selalu ditanya ketika apakah bank syariah itu sudah syariah, maka saya jawab yang pertama adalah bank syariah di Indonesia itu sudah sesuai dengan syariah merujuk kepada fatwa DSN MUI. Ya, tapi kemudian koma, ya, ada komanya di situ. Tetapi kemudian dalam implementasinya, ya, perlu ada perbaikan, perlu ada penyempurnaan,
Kenapa? Ya kalau kita lihat dari sisi historinya itu kan ya bank itu yang actually from the other Islamic civilization, from the other Islamic economic gitu ya. Kemudian kalau bahasa pendahulu-pendahulu salafuna di Iqtisad al-Islamiyah ekonomi syariah Indonesia itu ya disyahadatkan gitu ya. Ada Profesor Antonio ini termasuk Pak Tato Sugiyopranoto juga ini ya. Jadi banknya itu bank yang istilahnya itu konvensional ribawi, kemudian disyariahkan, disahadatkan dulu gitu ya. Ini mirip dengan tahlilul haram gitu ya, menghalalkan yang tadinya itu haram gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh lah. Orang kan laki-laki dan perempuan itu kan haram, kemudian dinikahkan, tahlil jadi halal tadi haram gitu ya. Tapi dalam konteks ini adalah bahwa bank sendiri kalau berdasarkan sejarahnya itu kan banknya ya, lembaga itu kan bukan dari peradaban ekonomi Islam. Kita memiliki Baitul Mal, kita memiliki Baitul Tamwil, tetapi bukan berarti kita menolaknya juga. Kenapa? Karena in the fact bahwa bank itu menjadi soko guru dari perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, walaupun secara teori adalah koperasi katanya soko guru ekonomi di Indonesia, tapi faktanya adalah bank. Kenapa? Karena bank itu dia bisa mengcover seluruh aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan. Sehingga kemudian itu kenapa bank itu ya di Indonesia ini kemudian disyahadatkan terlebih dahulu, baru yang lainnya. Ini juga satu kebijakan sebenarnya. Ya kenapa? Karena ketika bicara tentang bank, berarti yang dikembangkan itu adalah finance-nya, keuangannya. Bagaimana dengan real sektornya, sektor realnya? Makanya sekarang itu Kementerian Agama itu menggenjot untuk halal industri gitu ya, atau sertifikasi halal salah satu strateginya. Kenapa? Karena agar antara bidang keuangan dengan sektor real itu dia bisa berjalan dengan baik. Ya dua-duanya ya ijtihad adalah istilahnya itu ya. Ya jadi banknya dulu disyahadatkan, ya kemudian ya namanya istilahnya itu misalnya itu orang non muslim dipakaikan disuruh syahadat, suruh pakai hijab gitu ya, tetap aja kadang sifat aslinya tuh masih ada gitu ya. Apalagi nanti terikat dengan aturan-aturan yang dari misalnya Central Bank kita ya, Bank Indonesia, walaupun perjuangan teman-teman di Bank Indonesia untuk di divisi Bank Syariah itu sangat luar biasa. Sekarang juga sudah ada KNEKS gitu ya, kemudian juga divisi Bank Syariah juga di OJK juga sudah ada juga. Jadi mereka sudah sangat luar biasa. Jadi tadi bahwa Bank Syariah itu sudah syariat, tinggal prosesnya kita harus terus perbaiki. Jadi jangan hanya menyalahkan, tapi justru the big question-nya adalah apa kontribusi Anda untuk Islam dan ekonomi Islam gitu. Jangan hanya kemudian menyalahkan saja gitu ya. Jangan hanya kemudian hanya bikin wacana-wacana gitu ya. Jadi ya betul tadi ya sudah syariah, tinggal mungkin perlu ada perbaikan. Misalnya kemarin sempat ini ya diskusi di grup APC gitu ya, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Indonesia itu terkait dengan istilahnya itu di Bank Syariah itu masih kadang ada beberapa, termasuk kadang di Baitul Mal masih menggunakan istilah kreditur ya, peminjam, padahal kita paham bahwa dalam bank syariah atau dalam sistem syariah itu dia tidak ada istilahnya itu dain, utang ya, qard. Kalaupun ada qard itu adalah hanya qardul hasan dan itu sangat limited sekali gitu, biasanya hanya untuk internal karyawan atau mungkin nasabah-nasabah yang memiliki loyalitas yang tinggi, yaitu qardul hasan. Tapi secara umum bahwa tidak ada akad utang piutang ya, dain, qard itu dia tidak ada, mereka ada tambahan. Nah tadi juga makanya program ini kan sebenarnya mensosialisasikan bahwa beda antara bunga bank di mana orang itu utang kemudian ditambah harus membayar dengan bunganya ya, dengan orang yang ngambil uang kemudian itu usaha untuk pembiayaan ya, bisa murabahah, bisa istisna atau mungkin juga salam, bisa mudharabah atau murabahah ya. Nah itu teori itu sudah sangat bagus, tinggal kita ya kembangkan ya. Nah tadi ada juga unsur politik ekonominya juga gitu ya, politik ekonomi. Di pertemuan sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ekonomi syariah, spesifik yaitu bank syariah di Indonesia itu seperti didesain menjadi bonsai. Jadi kecil, ya indah, bagus gitu, sangat memesona gitu, tapi dia kecil, nggak bisa besar-besar. Ya mungkin kemarin tuh kutukan 5% gitu ya, kutukan 5% share, market share-nya sekarang tuh naik kelas ke-7 gitu ya, mungkin bisa 8, ya mungkin 10 gitu ya. Kita bayangkan mungkin berapa tahun. Nah ini juga sebenarnya kaitannya juga dengan kontribusi juga dari umat Islam. Belum apa-apa umat Islam udah misalnya sudah alergi duluan, sudah pesimis duluan, ya nggak bisa gitu.
Ya, dan kan if we talk about Islamic economic and business, not only banking, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu bukan hanya tentang bank. Bank itu juga hanya salah satunya saja gitu ya, salah satu dari komponen yang disyahadatkan. Ya, bahkan sempat teman-teman di APIC juga mewacanakan untuk bentuk atau apa istilahnya itu badan hukum itu ada namanya Baitul Tamwil. The House of Business. Jadi bukan hanya CV, bukan hanya PT, tapi ada Baitul Tamwil. Nah, kayak gimana nih? Nanti penasaran ya. Itu ya, jadi sudah jelas ya Safira ya, jawaban saya dengan Pak Dr. Ahmad Mursala juga sangat jelas bahwa dia sudah bersyariah berdasarkan fatwa DSN MUI, tetapi dalam prakteknya perlu ada perbaikan. Nah, saya riset juga di dua bank, satu bank plat merah dengan satu bank yang swasta, yang syariah, dalam bidang tentang ini, tentang apa namanya itu, nasabah prioritas, priority banking. Ya, jadi tentang tadi menggunakan kaidah kullu qardin jaro naf'an atau jaro manfa'an fahuwa riba. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda itu adalah nasabah prioritas, kemudian Anda masuk ke bank, kemudian masuk ke ruangan tertentu dengan layanan tertentu, ada makanan, ada minuman, ada aqua, ada kopi, itu riba tuh katanya gitu ya. Karena di situ ada unsur, ada chord-nya di mana gitu ya, dan kita tinggal lihat akadnya sebenarnya. Akadnya itu yang mana? Akadnya misalkan Allah. Oke ya. Itu selanjutnya kita bisa diskusi. Nah, ada nih dari ini mahasiswa kali ini ya. Jadi Ubed Al-Muqarrabin, Masya Allah ya. Al-Muqarrabin ini ya. Baik, ini pertanyaan Ustaz Ahmad nih. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dalam kaidah fikih terhadap ad-daruratut tubihul mahdurat. Nah, ini belum sampai ya nanti ya. Insya Allah semoga bukan next, tapi nggak apa-apa, kita jawab sementara ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Bagaimana penerapan kaidah ini dalam konteks modern, seperti pengobatan menggunakan bahan yang najis atau yang haram, serta dalam situasi di mana hukum internasional melarang penggunaan zat tertentu untuk penelitian ilmiah. Nah, ya jadi kayak gimana nih keadaan darurat dalam riset, kemudian juga dalam pengobatan. Ini bukan hanya sekarang ya, masyarakat kan biasa tuh ya Pak Ustaz Ahmad ya. Misalnya mereka berobat dengan misalnya ada minum darah gitu ya, kemudian juga ada minum misalnya daging ular gitu kan ya, itu kan banyak tuh gitu ya. Jadi gimana nih Ustaz? Mudah-mudahan jelas ya. Mangga, silakan. Baik. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada penanya. Ini kebetulan penanyanya itu mahasiswa saya Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana nih prakteknya nih? Oke, yang dari Ubed Muqarrabin. Kaidah perjokian dalam tugas. Jadi dosa akademis ini. Iya betul. Ya memang fenomena sekarang ini dengan jangankan yang sifatnya joki tugas, dengan berbagai macam kemudahan, fasilitas, ini kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita juga terjebak kepada, ini saya istilah dosa akademis, itu istilah dosen saya, dosa akademis. Jadi mungkin secara aturan kaitan dengan ubudiyah mungkin nggak secara langsung berpengaruh. Ketika ini kan lebih kepada karakter. Jadi Anda sebagai seorang akademis ini adalah dilatih belajar itu untuk meningkatkan kualitas dan wawasan. Ya, wawasan. Caranya bagaimana ya? Dengan berusaha dengan ta'ab. Ya, ini al-ajru biqadri ta'ab. Ini kalau kaidah fikihnya itu jadi reward itu sesuai dengan usaha. Itu prinsip yang harus dipegang. Artinya kalau Anda pengen mendapat nilai A, maka itu selaras dengan usaha Anda. Ketika Anda mendapat nilai A kok dari secara yang tidak benar, maka itu adalah bukan menjadi sebuah kebanggaan, tapi sebuah dosa akademik yang tidak termaafkan bagi seorang akademik. Jadi jadilah mahasiswa yang berprinsip kepada kaidah dan al-ajru biqadri ta'ab. Ya. Jadi jadi usaha hasil usaha itu tidak mengerti hasil. Hasil itu akan selaras dengan usaha kita. Termasuk mungkin saya dengan Dr. Krisno ini sampai pada taraf ini kan karena ta'abnya dulu ya Ustaz ya.
Masya Allah, ya betul betul. Orang wong Cilacap itu bagaimana lingkungan kita yang jauh dari kampus itu dan sebagainya Iya itu kita betul. struggle gitu kan, sehingga pada level yang sekarang kita ini ya tahap termasuk dalam ketika kuliah misalkan. Saya dulu ini sekedar untuk memotivasi mahasiswa saya. Iya Jadi betul. Pak itu dulu ketika kuliah itu namanya ujian itu TSWA itu tidak pernah nyontoh sama teman, tidak pernah. Kalau ngerjain soal itu cuma 5 menit sampai 15 menit itu udah paling lama itu. Ya, bisa kerjakan nggak bisa tinggal. Dan menghindari. Jadi saya puas sekali ya dengan tadi profil yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nisno tadi, itu adalah kebanggaan kita karena kita taat, kita struggle, dan kita ya kita beda dengan minta bantuan ya, minta advice dan minta bantuan itu lain. Joki di sini kan berarti kan beban yang harusnya menjadi tugas kita itu bisa kepada orang lain, sementara hasilnya kita akui dan dengan cara yang tidak benar. Itu dalam konteks apapun itu pasti salah. Ya. Kemudian pertanyaan terkait dengan asmu'i, ya, ini dengan kaidah ad-darurat atau bihul maqdurat, ya. Jadi prinsipnya dalam hukum Islam itu multiple hajjah itu kan ada 5 tingkatan ya. Ada ad-darurah, ada al-hajjah, ada al-manfaal, ada al-zina, ada al-fudul, ya. Jadi hukum itu akan bergerak pada 5 ranah ini. Ketika dia pada posisi darurat, maka dia pada titik bisa merubah hukum, bahkan wajib berubah hukum. Ya, apapun itu. Kalau pada tingkat hajah, maka dia bisa menjadi berubah hukum. Ketika dia al-manfa'ah, itu kondisi biasa normal ya, suhu kamar lah kalau dalam istilah ilmu kimia ya. Itu ya hukum yang normal atau hukum azimah yang berlaku. Ketika sudah azina, maka itu pada tersier ya, sesuatu yang berhias, yang indah, itu boleh asal tidak sampai pada titik fudul. Ketika fudul maka dia berubah menjadi haram. Berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan haram. Ya, apapun yang berlebih-lebihan itu adalah haram. Jadi pedoman ini yang dijadikan sebagai dasar akan berikibat hukum seperti apa, maka ya kita tarik aja itu di level mana tadi. Tapi dengan niat baik, etikat baik ya. Kadang-kadang kan orang kalau pinter ini kadang nyari celah hukum nih, hilang. Minteri ya, keminter. Sampai pada aspek hilang. Betul. Kira itu Ustaz. Oke, ya terima kasih ya atau Ubed Al-Muqarrabin. Tadi ceritanya sebenarnya nanti kita ada buku ini ya, ada 4 buku nih. Ini satu buku ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan dia, harus dihilangin ini dulu nih. Ada 4 buku terkait dengan ini karena inspirasinya itu memang adalah perjuangan untuk kuliah itu luar biasa. Cita-cita dari teman-teman itu terutama di S3 nih ya, di program doktoral itu pokoknya bersimbah darah dan air mata lah gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, betul ya tadi. Jadi ini harus betul-betul diperjuangkan. Dan juga tadi mungkin kalau sedikit kalau dari saya itu terkait dengan ad-darurat tubihul mahdurat tadi memang sudah jelas gitu ya. Jadi ketika memang nyawanya itu terancam, jiwanya itu terancam, ya maka ya bahkan mengonsumsi yang haram itu menjadi wajib gitu ya. Artinya diperbolehkan lah ya. Mungkin sebenarnya kalau mungkin dia mau ini nggak bisa juga gitu ya. Tapi kemudian kalau tadi juga sama juga berobat dengan yang haram itu apakah memang nanti ada juga beberapa nas lain misalnya innallaha la yaj'alu dawa'u minal haram misalnya. Allah sebenarnya tidak menjadikan obat itu dari yang haram gitu. Nah, tapi kemudian kan kedaruratannya itu tinggal tadi diukur saja gitu kan ya, ukuran dari daruratnya itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan istilahnya itu penggunaan zat gitu ya, zat tertentu. Nah ini kan nanti kembalinya ke ini Ustaz Musadad ya, kembalinya itu ke maqasidus syariah ya, kembalinya ke hifdzul akal gitu kan ya. Nanti juga itu pembahasan tersendiri ya, ketika ternyata misalnya zat adiktif, narkotika dan lain sebagainya ternyata memang secara nyata itu memang merusak akal gitu ya, merusak pemikiran dan sebagainya, merusak istilahnya itu otak lah gitu ya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang memang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syariat, dan dalam qawaidul khamsahnya bisa menjadi haram
Itu jadi memang pelajari usul fikihnya, kemudian kaidah fikihnya. Luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan ini nanti yang baru saya kepikiran itu adalah nanti ada ngaji usul fikih atau ngaji kaidah fikih gitu ya. Jadi mungkin bisa bersharing ya Ustaz Ahmad Musaddad nih ya. Jadi kita biar bisa sharing. Baik, terima kasih Ibu Lomba sekalian ya. Sepertinya waktunya sudah cukup dan terakhir mungkin saya mintakan closing remark ya, penutup dari Ustaz Ahmad Musaddad terkait dengan bagaimana kaidah fikih ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebagai kata penutup, ya bahwa kaidah fikih ini mempunyai peran yang luar biasa di dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan itu terbukti dari rumusan di dalam fatwa dasar MUI yang hampir pasti semua adalah merujuk pada kaidah-kaidah. Dan dalam prakteknya memang kaidah fikih ini adalah saran termudah di dalam memahami bagaimana peristiwa faktual, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis itu bisa tercover di dalam kaidah fikih. Walaupun dia sebagai dalilun mutakamilah, bukan dalilun mustaqilah. Itu sudah cukup ya. Tinggal diverifikasi lagi dengan usul syariahnya. Jadi prinsipnya adalah ilmu yang sangat penting dan mungkin untuk kuasa dipelajari karena strategis di dalam pengembangan ilmu secara umum, khusus dalam konteks hukum ekonomi syariah. Kira-kira itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan. Terima kasih banyak matur nuwun sangat Pak Ustadz Dr. Ahmad Musaddad atas waktunya. Mudah-mudahan ini awal dan kita akan berlanjut ke kajian-kajian terkait dengan hukum Islam, usul fikih, kaidah fikih ya mungkin nanti ke maqasidus syariah sampai ke al-hikmah al-islamiyah insyaallah ya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih dan mudah-mudahan next time kita bisa berjumpa lagi di program Bakti APIC dan juga program-program yang lainnya, terutama terkait dengan bagaimana kita menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.